Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Arianto dari SMA Negeri 2 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan penguatan numerasi pada tingkat satuan pendidikan, terutama pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu matematika tingkat lanjut. Nah, yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa matematika tingkat lanjut itu matematika yang topik-topiknya itu atau materi-materinya itu sudah berupa abstrak ya, atau lebih kompleks gitu. Misalkan contoh kalau matematika wajib ya atau umum, misalkan ada materi tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat, nah itu nanti ada kelanjutannya gitu mengenai polinomial gitu. Polinomial itu merupakan salah satu kelanjutan dari persamaan kuadrat tersebut gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengampu matematika tingkat lanjut di kelas 11 fase F+ gitu. Sehingga kadang bingung gitu ya, bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun misalkan ada di beberapa buku gitu ya, itu membahas tentang implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya misalkan dalam bidang ekonomi. Tapi saya pikir gitu ya, dengan keadaan atau kondisi sekolah yang saya ampu itu pemahamannya kurang nih gitu, misalkan karena budayanya mungkin itu yang di soal-soal misalkan tentang industri gitu ya, itu kurang tahu gitu seperti apa. Nah, sehingga saya cari-cari nih beberapa literatur bacaan dari internet, dari buku-buku tentang project-project pemecahan permasalahan pada matematika tingkat lanjut. Kebetulan saya materinya itu polinomial ya, suku banyak. Nah, bagaimana sih matematika tingkat lanjut itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapatlah beberapa, misalkan contohnya itu tentang desain tata letak kota gitu ya, jalan, dan banyak sekali gitu. Yang saya terapkan itu yang sesuai dengan keadaan sekolah saya, yaitu pembuatan namanya itu desain roller coaster gitu. Roller coaster, dan yang satunya itu adalah perencanaan pembelian misalkan rumput sintetis pada sebuah lapangan. Sebelum kita lanjut mengenai penguatan numerasi yang saya lakukan, berkenalan dulu, nama saya Ardi Arianto. Tadi sudah saya sebutkan, saya sekarang berada di SMA Negeri 2 Majalengka. Saya mengajar matematika tingkat lanjut di kelas 11 fase F+. Saya sudah selama 14 tahun berarti ya, 12 tahun saya mengajar menjadi seorang guru. Yang pertama saya di SMK Nasional Jatiwangi dari 2012 sampai 2022, kemudian 2022 sampai sekarang di SMA Negeri 2 Majalengka. Saya juga mengikuti guru penggerak gitu, angkatan 9. Nah, yang saya sedikit gambarkan mengenai project dalam penguatan numerasi pada matematika tingkat lanjut, yaitu yang pertama, project pertama yaitu birthday roller coaster. Jadi siswa mendesain lintasan roller coaster berdasarkan dengan birthday-nya, hari ulang tahunnya. Nah, kemudian nanti disambung-sambungkan tiap kelompoknya menjadi sebuah lintasan roller coaster. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama saya lakukan yaitu siswa diajak untuk membagi kelompoknya masing-masing ya, berdasarkan kemampuannya, kemudian menuliskan tanggal lahirnya
Misalkan tanggal lahirnya 10 Oktober 2021 misalkan. Itu dirubah gitu ya. Menjadi angka menjadi 10 ya, contohnya seperti ini misalnya. Menjadi 10 2021. Nah, ini ya. Dirubah, kemudian diubah juga ke dalam bentuk polinomial. Nah, di mana yang angka paling kanan itu memiliki pangkat yang paling rendah. Berarti di sini yang paling kanan yaitu 1, berarti ini pangkat 0 gitu variabelnya. X pangkatnya itu adalah 0, berarti tinggal 1 saja. Kemudian naik, berarti ini yang 2, berarti X pangkat 1. Kemudian yang 0 kali X pangkat 2 berarti ya 0, berarti gak usah ditulis, dan seterusnya sampai yang 1 itu 1X pangkat 7 seperti ini. Oke, setelah dapat setiap siswa polinomialnya, nah nanti silahkan bisa sebenarnya ini dimodifikasi ya, tidak harus plus semua, bisa dikurangi, bisa kurang semua gitu, atau campur lah gitu. Nanti sesuaikan dengan desain grafik polinomial yang diinginkan. Nah, untuk membuat grafiknya kami gunakan aplikasi GeoGebra ya. GeoGebra. Nah, ini nanti ketika kita masukkan misalkan X pangkat 2 plus 2X kurangi 3. Itu akan membuat sebuah grafiknya, di mana grafiknya itu melandai gitu, ada yang naik, melandai, naik gitu ya. Sebagai contohnya yang sudah dilakukan oleh siswa kami, misalkan di sini ada roller coaster yang kelas 11A4. Nah, seperti ini. Nanti ini bagian si Rival, kemudian disambung lagi dengan punya yang si Gia gitu ya. Ada Mevita, Widati, dan Daviana nanti kesini ya. Bawah ini salah satu contoh pembuatan roller coasternya, lintasan roller coaster. Terus kemudian yang A3 nih. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ada yang seperti ini bentuknya, ini kelas A2. Itu bisa Bapak Ibu kunjungi di matematikawithardik.glide.page gitu ya, seperti itu nanti untuk lebih lengkapnya. Nah, itu sebagai project yang pertama dalam implementasi penguatan numerasi gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua untuk penguatan numerasinya itu yaitu adalah ini perencanaan pembelian rumput lapangan gitu ya. Misalkan nih sebuah lapangan pengen membeli rumput sintetis. Nah, rumput sintetisnya itu berapa yang harus disiapkan gitu biayanya. Nah, sebenarnya ini perencanaan rumput sintetis itu sederhana sekali ya gitu. Tidak kepikiran gitu bahwa untuk menghitungnya itu yaitu menggunakan rumus persegi ya. Luas lapangannya itu gunakan dengan rumus persegi, yaitu bukan persegi ya, persegi panjang ya, panjang kali lebar ya. Nah, namun saya sedikit modifikasi di mana panjang itu ada plus toleransi ya, di mana kan kalau misalkan pengukuran tidak selamanya pas gitu ya, agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang kekurangan bahan gitu, bahan rumput sintetisnya, makanya kasih toleransi misalkan agak dilebihan berapa sentimeter gitu. Nah, toleransi ini adalah kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi gitu. Nah, ternyata kalau sudah dikasih toleransi, bentuknya itu menjadi polinomial gitu. Nah, ada yang
unik ya dalam pengukuran ini. Ternyata saya kesulitan mencari namanya ini nih, alat ukurnya itu. Ternyata saya dapat dari guru olahraga, di mana alat ukurnya ini biasanya digunakan dalam pengukuran panjang itu tuh, lemparan tolak peluru gitu ya. Alhamdulillah saya dapatkan ini alatnya, jadi saya gunakan ya seadanya saja, cuma alat ini aja dalam pengukurannya, karena kalau penggaris ya kelamaan ya pengukurannya. Oke, seperti itu. Gunakan alat ukur seperti tadi. Kemudian ternyata siswa sangat excited ya, sangat menikmati dalam proses pembelajaran hal tersebut, walaupun ya sederhana. Misalkan saya tampilkan foto-foto kegiatannya. Walaupun hal sederhana seperti itu, tapi mereka ternyata belum pernah melakukan misalkan pengukuran hal tersebut, karena mungkin gak ada tujuannya. Kalau misalkan ngapain sih ngukur, tapi kan kalau sekarang ngukur ada maksudnya gitu. Nah ini ketika melakukan kelompok ya, lagi tugas kelompoknya. Nah ini kemudian ketika sedang melakukan pengukurannya, nih ya seperti ini. Nah kan kalau misalkan measuring tape itu ada dua ya ukurannya, itu ada feet sama meter gitu. Nah anak-anak juga kadang kesulitan nih, mana sih yang harusnya, yang apakah yang bawahnya atau yang atasnya gitu ya, hadap yang mananya gitu. Nah ternyata mereka baru tahu gitu ya, yang ini nih yang meter nih untuk melakukan pengukurannya gitu. Ini mereka lagi sedang mengukur lapangan. Nah ini sangat bermakna sekali ya, karena mungkin siswa nanti di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari mungkin belum menemukan, tapi karena sudah belajar di sekolah sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi nanti di kehidupan nyata gitu. Kayak seperti ini. Kemudian tuh ya, salah satu langkah-langkahnya itu masih kelompok yang tadi dilanjutkan. Kemudian mengukur lapangan basket, poli, aula, perpustakaan dan lain tempat sebagainya. Mungkin untuk dokumentasinya sedikit ya, saya pada waktu itu cuma sedikit saya mengambil foto. Bahkan ada yang di di kantin juga gitu ya. Itu sangat excited gitu mereka itu. Nah kemudian setelah pengukuran, mereka mengkalikannya digunakan rumus tadi, panjang kali lebar sama toleransinya. Kemudian silahkan siswa diperkenankan untuk mencari harga-harga dari rumput sintetisnya atau rumput buat masjidnya gitu. Silahkan cari gitu ya, harganya di Shopee kah gitu ya, atau di Tokopedia gitu. Silahkan di marketplace gitu cari, dapat deh gitu ya. Yang awalnya pada percobaan pertama itu kebingungan, di mana harganya itu kalau kita kalikan dengan luas lapangannya itu bisa sampai miliaran gitu. Nah itu mungkin pembelajaran buat saya juga, kenapa kok bisa menjadi miliaran. Nah ternyata harus dikonversikan dulu ke dalam bentuk meter persegi. Nah itu juga Masya Allah ya, pembelajaran sangat bermakna sekali, dimana kita bisa konversi aja itu udah bagus banget gitu ya. Itu bisa konversi dari sentimeter persegi ke meter persegi gitu. Sehingga dapatlah misalkan harganya, misalkan
22 juta, 14 juta dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sedikit sharekan atau bagikan pada penguatan numerasi pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Semoga menjadi pembelajaran buat saya dan bisa memberikan pencerahan buat yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.